Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswi kelas 2D dari kelompok 5 program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Yang beranggotakan 5 orang, ada Salsa Rizkiana sebagai pemateri 4, Sekar Pangesti sebagai pemateri 3 dan moderator, Seri Pujanovanti sebagai pemateri 5, Silva Fauzia sebagai pemateri 2, dan Sofia Wahidatul Hasanah sebagai pemateri 1. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas sejarah matematika dengan dosen pengampu Ibu Atin Warum MPD. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang perkembangan aljabar dan teori himpunan. Yuk langsung saja kita lihat pembahasannya. Perkembangan awal teori himpunan. Pengertian himpunan. Himpunan merupakan kumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Kumpulan itu dapat berupa daftar, koleksi, ataupun kelas. Awal mula teori himpunan. Teori himpunan yang baru diciptakan pada akhir abad ke-19 Masehi, sekarang merupakan bagian yang tersebar dalam pendidikan matematika. Nah, berikut matematikawan yang berkecimpung di dunia teori himpunan. Yang pertama ada George Ferdinand Ludwig Philipp Cantor, 1845 sampai 1918 Masehi. Ia adalah orang yang pertama kali menemukan teori himpunan. Yang kedua ada Ernest Zermelo, 1871 sampai 1953 Masehi. Ia adalah seorang logikawan dan matematikawan Jerman yang mengembangkan teori aksioma Zermelo-Fraenkel dan teorema urutan balik. Selanjutnya yang ketiga ada Thoralf Skolem, 1887 sampai 1963 Masehi. Ia adalah matematikawan Norwegia yang bekerja dalam logika matematika dan teori himpunan. Orang yang pertama kali menemukan teori himpunan adalah George Ferdinand Ludwig Philipp Cantor pada akhir abad ke-19 Masehi. George Cantor adalah seorang matematikawan asal Jerman keturunan Yahudi yang lahir di Saint Petersburg, Rusia, 3 Maret 1845 Masehi dan meninggal di Halle, Jerman, 6 Januari 1918 Masehi. Nah, berikut beberapa aturan himpunan yang diperkenalkan oleh George Cantor, antara lain sebagai berikut. Sejarah teori himpunan. Penelitian dari George Cantor sekitar 1870 dalam teori rangkaian tanpa batas dan topik terkait analisis memberikan arah baru bagi perkembangan teori himpunan. Dalam upaya untuk menyelesaikan paradok ini, reaksi pertama matematikawan adalah aksiomatis teori himpunan instruktif Cantor. Aksiomatis bisa disebut dengan suatu himpunan pernyataan jelas disebut dengan aksioma. Dan pada tahun 1874 dan 1884, Cantor meneliti asal teori himpunan. Konsep dari suatu himpunan yang mendasar telah digunakan secara implisit sejak awal matematika seperti ide-ide Architolas. Cantor menetapkan bahwa teori himpunan itu sangat penting dan tidak sepele. Itu sangat perlu untuk dipelajari. Dan pada tahun 1874, Cantor orang yang pertama menjelaskan korespondensi satu-satu. Cantor kemudian mulai mencari korespondensi satu-satu antara titik-titik dari unit persegi dan poin dari unit segmen garis. Cantor diperkenalkan konstruksi fundamental dalam teori himpunan, seperti kekuatan himpunan dari himpunan A yang merupakan himpunan semua kemungkinan himpunan bagian dari A. Beliau kemudian membuktikan bahwa ukuran dari kekuatan himpunan adalah sangat lebih besar dari ukuran A, bahkan ketika A adalah himpunan yang tak terbatas. Cantor mengembangkan seluruh teori dan aritmatika terbatas pada himpunan, yang disebut kardinal dan ordinal dari alam nomor. Awal teori himpunan sebagai cabang matematika sering ditandai dengan terbitnya tahun 1874. Nomor urut yang kemudian diperkenalkan sebagai jenis urut yang tertib himpunan. Dan pada tahun 1891, beliau menerbitkan sebuah kertas yang berisi argumen diagonal untuk keberadaan sebuah himpunan terhitung. Cantor mencoba untuk membuktikan bahwa jika A dan B adalah himpunan sama dengan A merupakan subhimpunan
dan B merupakan subhimpunan dari A, maka A dan B adalah himpunan yang sama. Dan pada abad ke-19, diskusi himpunan teori paradok mulai muncul. Paradok ini bersama dengan Buraliforti yang dipimpin Cantor untuk merumuskan konsep yang disebut pembatas ukur yang menurutnya koleksi semua ordinal. Koleksi tersebut kemudian dikenal sebagai kelas yang tepat. Di mana pada abad ke-19 ini, aljabar pertama kali diperkenalkan oleh Al-Khawarizmi yang merupakan seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Lahir sekitar tahun 780 Masehi dan wafat pada 850 Masehi. Secara harfiah, aljabar berasal dari bahasa Arab, yaitu aljabar, yang berarti pertemuan, hubungan, atau perampungan. Karena Al-Khawarizmi yang pertama kali memperkenalkan aljabar, maka beliau dijuluki sebagai The Father of Algebra. Al-Khawarizmi memperkenalkan aljabar melalui kitab yang berjudul Alkitab Aljabar wal Muqabalah pada tahun 830 Masehi yang menerapkan operasi simbolik untuk mencari solusi secara sistematik terhadap persamaan linier dan kuadratik. Istilah aljabar menyebar setelah kitab itu diterjemahkan ke berbagai bahasa oleh muridnya, yaitu Omar Khayyam. Sejak saat itulah perkembangan ilmu aljabar terus dipelajari dan terus disempurnakan sampai pada saat sekarang. Secara historis, perkembangan aljabar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, aljabar sebelum abad ke-19 atau yang biasa disebut aljabar klasik atau aljabar elementer. Lalu yang kedua, aljabar pada abad ke-19 dan sesudah abad ke-19 yang biasa disebut aljabar abstrak atau aljabar modern. Adapun pengertian aljabar klasik dan aljabar abstrak. Aljabar klasik membahas tentang bagaimana cara memanipulasi bentuk aljabar untuk menyelesaikan suatu persamaan polinom dengan menggunakan simbol yang melambangkan suatu bilangan. Aljabar klasik tidak memahami benar tentang akar pangkat 2 dari bilangan negatif. Sedangkan aljabar abstrak, proses manipulasi tidak hanya berkaitan dengan angka, dengan menggunakan simbol yang tidak perlu menyatakan suatu bilangan. Aljabar abstrak pun telah diperoleh penjelasan yang baik tentang bilangan kompleks. Aljabar modern mempunyai dua kegunaan mendasar, yaitu 1. Untuk menentukan pola-pola atau kesimetrisan di dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam matematika, seperti untuk menentukan perbedaan formasi kristal dari suatu substansi kimia ataupun kesesuaian antara jaringan sirkuit listrik dengan aljabar himpunan. Yang kedua, untuk melakukan perluasan sistem-sistem bilangan untuk digunakan dalam sistem-sistem lainnya. Adapun tokoh-tokoh aljabar modern, yang pertama ada George Peacock, yaitu pelopor pemikiran aksiomatis dalam aritmetika dan aljabar. Yang kedua ada Augustus de Morgan, yaitu menemukan aljabar relasi dalam karyanya Syllabus of a Proposed System of Logic atau silabus dari sistem logika yang diusulkan. Yang ketiga ada Josiah Willard Gibbs, mengembangkan aljabar dari vektor-vektor dalam ruang 3 dimensi. Dan yang terakhir ada Arthur Cayley, mengembangkan aljabar matriks. Ini adalah aljabar tak komutatif. Konsep-konsep dasar di dalam aljabar abstrak ada 6. 1. Himpunan. 2. Operasi biner. 3. Elemen identitas. 4. Elemen inverse. 5. Asosiativitas. Dan yang terakhir ada komutativitas. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami mengenai perkembangan aljabar dan teori himpunan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.